Halo semua, selamat datang di perkuliahan Ekonomi Mikro. Di pertemuan ini, kita akan membahas pendahuluan ekonomi mikro yang akan menjadi dasar penting untuk memahami mata kuliah ini secara keseluruhan. Oke, di sini kita akan melihat definisi, ruang lingkup, perbedaan dengan ekonomi makro, hingga konsep dasar yang sering digunakan dalam analisis ekonomi. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku unit-unit kecil dalam perekonomian, seperti individu, rumah tangga, dan perusahaan. Fokusnya ada pada bagaimana mereka mengambil keputusan dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memaksimalkan manfaat atau keuntungan. Topik yang dibahas meliputi permintaan dan penawaran, pembentukan harga, perilaku konsumen, perilaku produsen, biaya produksi, hingga struktur pasar. Seringkali ekonomi mikro dibandingkan dengan ekonomi makro. Perbedaannya ada pada skala analisis. Ekonomi mikro melihat pasar atau unit ekonomi tertentu secara detail. Misalnya, pasar beras atau industri otomotif. Sementara ekonomi makro melihat perekonomian secara keseluruhan, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, atau pengangguran. Jadi, kalau ekonomi mikro fokusnya zoom in ke satu bagian pasar. Ekonomi makro itu zoom out, melihat gambaran besar perekonomian. Ruang lingkup ekonomi mikro cukup luas. Kita akan mempelajari teori permintaan dan penawaran untuk memahami bagaimana harga dan kuantitas barang terbentuk. Lalu teori perilaku konsumen untuk melihat bagaimana konsumen mengambil keputusan pembelian. Teori produksi dan biaya membahas bagaimana produsen merencanakan produksinya secara efisien. Ada juga teori pasar dan persaingan, distribusi pendapatan, hingga teori kesejahteraan ekonomi yang membahas efisiensi dan pemerataan. Mengapa ekonomi mikro penting? Pertama, kita bisa memahami bagaimana mekanisme pasar bekerja. Kedua, memberikan dasar pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Ketiga, membantu pemerintah dalam membuat kebijakan harga, subsidi atau pajak. Dan yang tak kalah penting, kita belajar mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara optimal agar hasil yang didapat bisa maksimal. Dalam ekonomi mikro, ada beberapa konsep penting. Pertama, kelangkaan, yaitu kondisi ketika sumber daya yang tersedia terbatas dibandingkan kebutuhan. Kedua, pilihan, yang berarti kita harus menentukan mana yang paling prioritas. Ketiga, biaya peluang atau opportunity cost, yaitu nilai dari pilihan terbaik yang dikorbankan ketika kita memilih sesuatu. Lalu berikutnya ada keseimbangan pasar, di mana permintaan dan penawaran bertemu, dan terakhir efisiensi dan kesejahteraan yang membahas bagaimana sumber daya digunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah gambaran pendahuluan ekonomi mikro. Di pertemuan berikutnya, kita akan mulai membahas teori permintaan dan penawaran lebih dalam lagi. Ingat, memahami dasar-dasar ini akan sangat membantu kamu mengikuti materi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.